Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi di hari Minggu yang ceria, hari Minggu yang penuh dengan kebahagiaan. Hari ini Kakak Indra akan ditemani oleh Kakak dan Kakak Ya, kalau sebentar Kakak Indra bilang, apa kabar adik-adik? Jawabnya bersama Yesus. dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sama-sama ya. Apa kabar adik-adik? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kalau Kakak Indra bilang, siap untuk memuji Tuhan? Saya siap, semangat, hore. Siap untuk memuji Tuhan? Saya semangat. Semangat, hore. Iya. Kakak Indra anak raja, adik-adik semua anak raja. Ayo bangkit berdiri, kita sama-sama nyanyikan lagu Aku anak raja dan kamu anak raja dan saya bukan pasukan berkuda. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai, lambai pinggul digoyang-goyang, putar badan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berkuda, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, tentunya dalam seminggu ini kita telah melakukan banyak aktivitas, banyak kegiatan. Dan Kakak Indra berharap bahwa adik-adik di rumah semua dalam keadaan yang sehat. Itu karena Tuhan yang memberikan kesehatan kepada kita semua. Adik-adik masih ingat kira-kira tema cerita kita minggu lalu? Ingat tidak? Kakak Prilly ingat? Ingat dong Kakak Indra. Coba temanya. Adalah Paskah pertama. Tema kita minggu lalu adalah Paskah pertama. Coba, masih ingat juga tidak bacaannya dari mana? Ingat tidak? Kakak Anel ingat? Ingat dong Kakak Indra. Coba apa dari mana bacaannya? Dari Keluaran pasal 11 ayat pasal 11 sampai pasal 13. Wah, Kakak Anel ingat, pasti adik-adik juga di rumah semua ingat tema dan bacaannya dong, pasti ingat. Ya, kasih Yesus kepada kita luar biasa. Kembali kita nyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Silakan duduk adik-adik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku.
Di dalam kita menjalani kehidupan kita, kita sering melakukan kesalahan. Kita sering menyakiti hati orang-orang di sekitar kita, hati orang tua kita, dan juga kita sering menyakiti hati Tuhan. Tapi mari kita datang kepada Tuhan, kita bersama-sama mengakui dosa kita lipat tangan kita tutup mata kita, dan kita sama-sama nyanyikan lagu Tuhanku bila hati kawanku. Dan ketika kita sudah mengakui dosa-dosa kita, berita anugerah dari Tuhan datang kepada kita semua dari Mazmur 118 ayat 14 yang berbunyi, Tuhan itu kekuatan dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Kita katakan sama-sama, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita kembali menyanyikan lagu Jesus is my best friend. Petunjuk hidup baru dari Tuhan dari Keluaran pasal 15 ayat 21 yang mengatakan, dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Amin.
Kita akan bermazmur sama-sama. Ayo dibuka Alkitabnya dari Mazmur pasal 19 ayat 14. Mazmur pasal 19 ayat 14 yang berbunyi, Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Amin. kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu kita sama-sama menyanyikan lagu Kesukaanku Belajar Firman Tuhan. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berdua lakukan perintah-Nya. Kesukaanku belajar firman Tuhan, aku berakar dalam Dia. Aku bertumbuh lebih mengenal Tuhan, berdua lakukan perintah-Nya. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus untuk berbuah dalam dunia. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau di pagi ini Engkau masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk bersama-sama memuji memuliakan Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Kiranya Tuhan memimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dimampukan untuk memahami dan mengerti cerita Alkitab hari ini. Berkatilah kakak guru sekolah minggu yang akan menceritakan cerita Alkitab. Kiranya kakak guru sekolah minggu boleh berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kakak mau tanya, adik-adik hari ini sudah mandi belum? Sudah? Ya, adik-adik masih ingat cerita minggu lalu? Kalau Lala hari ini, apa kabarnya? Kabar baik Kak Karta. Wah, sepertinya Lala sudah siap mendengarkan cerita hari ini. Oh iya siap sekali Kak Karta. Lala sudah mandi belum? Sudah harum Kak Karta. Wah, terima kasih Lala. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kakak mau tanya. Adik-adik di rumah pernah tidak mengalami kuasa Tuhan? Kalau Lala pernah tidak mengalami kuasa Tuhan? Kuasa Tuhan itu apa ya Kak Karta ya? Ya, Lala, kuasa Tuhan itu misalnya seperti ini. Misalnya suatu hari Lala sakit. Terus Lala tidak bisa kemana-mana karena sakit. Lala tidak bisa pergi ke sekolah. Lala tidak bisa bermain dengan temannya. Lala tidak bisa berjalan-jalan bersama mama dan papa. Lalu karena Lala sedih tidak bisa kemana-mana, karena kondisinya lagi sakit, Lala masuk kamar, Lala berdoa sama Tuhan, menyampaikan isi hati Lala. Tidak lama kemudian Lala jadi sembuh. Nah, Lala pernah tidak mengalami kuasa Tuhan seperti itu? Kayaknya pernah Kak Karta. Wah, Lala mau cerita sedikit tidak tentang kuasa Tuhan yang Lala pernah rasakan? Boleh. Ya, silakan Lala. Begini Kak Karta. Ya, kenapa Lala? Hari itu sore hari Lala pergi bermain sama teman-teman.
Terus apa yang terjadi? Lala diburu anjing Kakak Arta. Hah? Diburu anjing? Iya. Lalu apa yang Lala lakukan? Wah, Lala lari tapi anjingnya menggigit Lala. Waduh, kasihan. Kakak Arta, kaki Lala berdarah. Wih, kok bisa berdarah kakinya Lala? Iya, karena digigit anjing Kakak Arta. Oh, Kemudian kasihan. Lala sakit demam. Kemudian Lala berdoa kenapa? kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan Lala. Ya. Begitu ceritanya Kakak Arta. Wah, ternyata Lala juga pernah mengalami kuasa Tuhan. Dan Kakak Arta yakin adik-adik di rumah juga pernah mengalami kuasa Tuhan, tapi mungkin ceritanya berbeda dengan Lala. Betul ya Lala ya? Iya Kakak Arta. Nah, Lala siap sudah mendengarkan cerita hari ini? Siap Kakak Arta. Kalau sudah siap, duduk yang rapi ya Lala ya. Siap. Ya, tidak boleh makan Lala ya. Adik-adik di rumah juga tidak boleh makan ya. Nah, waktu bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir, Raja Firaun di dalam istananya mulai sadar. Dia bertanya kepada para pengawalnya, apa yang sudah kita lakukan? Tidak ada lagi budak yang ada di Mesir. Karena semua orang Israel sudah keluar dari tanah Mesir. Lalu akhirnya Raja Firaun berpikir, kalau tidak ada budak yang ada di Mesir, lalu siapa yang mau disuruh? Siapa yang mau bekerja? Lalu akhirnya dia menyuruh kepada pengawalnya, pengawal siapkan seluruh pasukan kita. Jangan lupa dengan kereta dan pasukan berkuda. Kita akan kembali mengejar orang Israel. Kita kembali kepada dia supaya dia dibawa pulang ke tanah Mesir untuk kita jadikan budak. Wah, orang Mesir kemudian bersiap-siap. Siap-siap, ayo kita akan pergi membawa kembali bangsa Israel. Ketika mereka sudah bersiap-siap, mereka mengejar orang Israel. Bangsa Israel waktu itu sedang membuat kemah di padang gurun di sebuah tepian Laut Teberau. Lala pernah berkemah? Pernah membuat tenda? Belum pernah Kakak Arta. Ya, waktu itu Lala, bangsa Israel membuat kemah di tepi Laut Teberau. Mereka menginap di situ. Mereka beristirahat karena mereka sudah lelah. Tidak lama ketika mereka bangun, mereka mau melanjutkan perjalanan. Tetapi di hadapan mereka ada Laut Teberau yang terbentang sangat luas. Tapi mereka mau menyeberang, tidak punya alat. Mereka tidak punya perahu, tidak punya peralatan. Mereka kemudian berbalik arah, ternyata mereka melihat dari kejauhan Raja Firaun bersama dengan tentaranya, pasukan berkuda dan keretanya siap menangkap mereka. Kira-kira bagaimana ya perasaan orang Israel waktu itu Lala? Wah, pasti mereka ketakutan itu Kakak Arta. Betul sekali Lala. Mereka takut sekali, mereka bingung. Dan mereka juga marah Lala. Mereka marah kepada Musa yang memimpin mereka keluar dari Mesir. Mereka bilang kepada Musa, Musa, apa yang kau lakukan Musa? Apa kau mau membunuh kami? Coba lihat sekarang. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita mau menyeberang, kita tidak punya perahu. Sementara di belakang sudah ada Raja Firaun bersama dengan keretanya, pasukan berkudanya, tentaranya untuk menangkap kita. Bagaimana ini Musa? Mereka semua marah kepada Musa. Lalu Musa mengatakan, bangsa Israel, kalian tidak boleh marah. Kalian harus tenang. Ingat, Tuhan kita itu adalah Allah yang berkuasa. Kamu masih ingat, waktu di Mesir, Tuhan memberikan hukuman kepada orang Mesir. Tuhan itu adalah Allah yang berjanji kepada umatnya. Dan dia selalu menepati janjinya kepada umat yang dia pilih.
Jadi kamu jangan takut. Kamu diam saja, tenang saja. Lalu akhirnya Musa berdoa kepada Tuhan. Dia menyampaikan kepada Tuhan apa yang harus dia lakukan. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, Musa, ambillah tongkatmu dan ulurkanlah ke atas laut Teberau. Lalu akhirnya Musa melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Adik-adik tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba angin kencang datang. Lalu laut Teberau itu terbelah menjadi dua. Yang tadinya tenang, yang tadinya bersatu semua tempatnya basah, tiba-tiba terbelah menjadi dua. Ada yang airnya ke kiri, ada airnya ke kanan. Lalu di tengahnya itu menjadi tanah kering dan bangsa Israel bisa melewati laut Teberau. Lalu mereka cepat-cepat, mereka berlari dengan sekencang mungkin. Karena dari belakang sudah ada raja siapa Lala? Raja Firaun. Betul sekali. Raja Firaun dan tentaranya sudah bersiap menangkap mereka. Lalu akhirnya Musa bersama bangsa Israel lewat di tengah laut Teberau itu yang sudah kering. Wah, kita bisa bayangkan ya, temboknya itu terbuat dari air laut di samping kanan dan juga di samping kiri. Wah, lalu mereka berjalan dan akhirnya bangsa Israel tiba dengan selamat di tepian laut Teberau di seberang. Lalu mereka melihat ke belakang, ternyata bangsa Mesir juga bersama dengan rajanya sudah ada di dalam laut. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, ambil tongkatmu, ulurkanlah ke atas laut Teberau, sehingga laut Teberau itu menjadi bersatu. Apa yang terjadi dengan Raja Firaun bersama dengan keretanya dan tentaranya? Semuanya tenggelam. Tidak ada yang terselamatkan. Dan bangsa Israel bersama dengan Musa diselamatkan oleh Tuhan dari peristiwa laut Teberau. Mereka bersama-sama dengan bangsa Israel memuji memuliakan Tuhan, bahkan mereka menari. Kakak Harun yang perempuan yang bernama Miriam, dia ambil rebananya lalu dia menari-nari memuji Tuhan. Wah, ternyata Allah yang kita sembah itu sanggup menyelamatkan bangsa Israel. Iya, benar sekali. Allah itu adalah Allah yang menepati janjinya. Dia adalah penyelamat kita. Lala percaya tidak kalau Allah itu adalah Allah penyelamat? Percaya dong Kakak Arta. Iya, Lala sudah percaya dan adik-adik di rumah juga harus percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup menyelamatkan kita. Amin. Nah, adik-adik di rumah, cerita kita hari ini masih terdapat di kitab Keluaran, Perjanjian. Perjanjian apa Lala kitab Keluaran? Kitab Keluaran 14 sampai 15 ayat 21 Kakak Arta. Lala hebat, Kakak Arta belum sebut pasal dan ayatnya, tapi Lala sudah bisa jawab. Iya dong Kakak Arta. Hebat, berarti Lala ini sering baca Alkitab di rumah ya? Oh pasti Kakak Arta. Wah, puji Tuhan. Nah, adik-adik, tema cerita kita hari ini adalah Aku memuji Tuhan, Ia penyelamatku. Saya ulang dari kitab Keluaran pasal 14 sampai pasal 15 ayat 21. Nah, adik-adik di rumah bisa juga buka Alkitabnya, baca Alkitabnya. Yang belum bisa baca, bisa minta tolong sama papa atau mama di rumah ya. Nah, demikianlah cerita kita hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mazmur 145 ayat 10 mengatakan, segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan.
dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Sambil memberikan persembahan kita kepada Tuhan, kita nyanyikan lagu Betapa Hatiku Berterima Kasih. Adik-adik, mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami telah memuji memuliakan Tuhan dan juga kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Berkatilah anak-anak sekolah minggumu, kiranya di dalam kehidupan mereka terus yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang sanggup menyelamatkan kami. Kami berdoa bagi orang tua kami, berikan kekuatan dan kesehatan yang baik. Juga untuk pemerintah kami, dari pusat sampai pelosok desa, kiranya mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik untuk senantiasa membawa bangsa dan negara kami ke arah yang lebih baik. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, Tuhan sertai dan lindungi kami, dan dengarkanlah kami yang berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya jemput adik-adik sekalian untuk bangkit berdiri dan sama-sama kita nyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Ayo adik-adik berdiri. Sukacitaku
Tuhan melihat engkau. Tuhan menjaga engkau. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Demikian ibadah kita pada hari ini, dan kami guru-guru sekolah minggu dan Kakak Prilly, Kakak Anel dari Gereja Peniel Jemaat Palopo mengucapkan kepada adik-adik semua, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.